Di sering yang ketiga, cinta terbaik adalah di saat kamu mencintai seseorang yang membuat akhlakmu semakin baik, jiwamu semakin damai, dan hatimu semakin bijak. Dan menurut gua, cinta terburuk adalah yang membuat jiwamu semakin hancur, hatimu semakin berantakan. Buat kalian yang lagi pacaran untuk saat ini, coba tulis di kolom komentar. Kalian sedang di fase mana? Apakah kalian di fase cinta terbaik atau di fase cinta terburuk? Oke guys, jumpa lagi dengan gua di acara sharing. Kali ini kita akan sharing lagi, dan di sharing pertama ada ungkapan seperti ini, mohon untuk didengarkan ya. Sampai saat ini kamu masih menjadi alasanku mengapa aku tidak menginginkan orang lain. Anjay, sampai segitunya ya ketika manusia sudah menginginkan sesuatu. Banyak wanita yang cantik, banyak wanita yang menarik, tetapi kalau hati kita sudah menginginkan dia, tetap wanita yang cantik, wanita yang menarik terasa biasa saja, gak ngaruh. Kalau hati kita sudah ada yang ngisi, ya memang cinta itu luar biasa ya. Banyak orang yang tunduk, banyak orang yang rela menunggu hanya karena cinta, seperti itu ya. Oke, di sharing kedua, untukmu yang memilih sendiri dan tidak pacaran, semoga kisah cintamu kelak semanis Aisyah dan Rasulullah. Kayaknya untuk ini saya spesialkan buat kalian yang lagi jomblo, buat kalian yang lagi sendiri, mungkin tidak ada pasangan. Gini ya, jika cinta pertama kalian menorehkan luka, ya semoga cinta terakhir kalian menghadirkan surga. Ini buat yang jomblo ya, ini doa dari gua. Dan semoga kalian ya, buat yang jomblo, buat yang single untuk saat ini, semoga kalian punya kisah cinta seperti Aisyah dan Rasulullah di suatu hari nanti. Seperti itu, amin ya. Aminkan guys ya di kolom komentar. Oke, kita next ke sharing yang ketiga. Di sharing yang ketiga, cinta terbaik adalah di saat kamu mencintai seseorang yang membuat akhlakmu semakin baik, jiwamu semakin damai, dan hatimu semakin bijak. Dan menurut gua, cinta terburuk adalah yang membuat jiwamu semakin hancur, hatimu semakin berantakan. Buat kalian yang lagi pacaran untuk saat ini, coba tulis di kolom komentar. Kalian sedang di fase mana? Apakah kalian di fase cinta terbaik atau di fase cinta terburuk? Silahkan untuk dijawab di kolom komentar ya. Oke, kita next ke sharing yang keempat. Di sharing yang keempat, jika obat rindu adalah bertemu, mungkin itu nafsu, namun jika merindukanmu lalu mendoakanmu, itu adalah caraku mencintaimu. Anjay, indah banget ya. Ketika kita sudah saling mencintai dan lalu kita pun saling mendoakan, di situ terasa ya keindahan cinta, keindahannya setia. Kalau kita mampu saling mendoakan ya, mampu saling menjaga hati, mampu menjaga diri ya untuk orang yang kita cinta, di situ akan terasa indahnya sebuah hubungan, indahnya sebuah komitmen, seperti itu. Oke, kita next ya ke sharing yang kelima. Di sharing yang kelima, kesedihan yang membawamu kembali kepada Allah itu lebih baik daripada kebahagiaan yang menjauhkanmu darinya. Karena tanpa kesedihan engkau buta akan jalan kembali. Anjay, ya. Ini spesial kayaknya buat kalian-kalian yang hari ini lagi dapat ujian dari Tuhan, yang hari ini lagi dapat kesedihan, dapat masalah ya. Tolong ketika kalian dapat ujian, dapat masalah, dapat kesedihan, jangan curhat di sosial media ya. Jangan curhat ke teman, tetapi curhatlah kepada Tuhan, karena Tuhan yang punya jawaban atas ujian, yang punya solusi atas masalah. Seperti itu. Jadi jangan bodoh, jangan curhat ke media sosial, itu gak boleh banget. Jangan curhat ke teman kalau punya masalah, tetapi curhatlah kepada Tuhan yang memberikannya. Seperti itu ya anak-anak. Oke, kita next ke sharing yang keenam ya. Di sharing yang keenam, jadilah orang baik dengan memaafkan orang lain, tapi jangan menjadi orang bodoh dengan mempercayai mereka lagi. Nih ya,
Ketika orang lain jahat sama kita, ketika orang lain hianatin kita, nipu kita, tugas kita bukan membalas kejahatan mereka, tugas kita bukan membalas keburukan mereka, tetapi tugas kita sebagai manusia adalah memaafkan mereka, ya, memaafkan mereka. Tapi jangan mempercayai mereka lagi, jangan sampai kita jatuh lagi ke lubang yang sama, seperti itu, ya. Oke, ya, semoga kalian paham. Kita next ya ke sering yang ketujuh. Di sering yang ketujuh, dengan siapapun nanti aku ke depannya, aku berharap dengan hati yang tulus. Semoga disatukan dengan seseorang yang tidak gemar merobek kepercayaan. Ya, benar banget ya, percuma ya, secantik apapun dia nanti pasangan kita, secantik apapun dia nanti pasangan kita, semenarik apapun dia, kalau dia tidak bisa menjaga kepercayaan kita, kalau dia gemar merobek kepercayaan kita, kalau dia tidak mampu setia sama kita, itu gak ada gunanya. Buat apa punya pasangan cantik juga? Buat apa punya pasangan menarik juga kalau ujung-ujungnya nyakitin kita? Lebih baik pasangan yang pas-pasan, cantik enggak, jelek juga enggak, tetapi dia sayang sama kita, tetapi dia setia sama kita, tidak gemar merobek kepercayaan kita. Seperti itu ya, percuma cantik juga kalau dia gemar merobek kepercayaan. Tinggalkan ya, tinggalkan, cari lagi. Oke, seperti itu kira-kira. Anak-anak, kita next ya ke sering yang ke-8. Di sering yang ke-8, seandainya kamu tahu apa yang sedang Allah siapkan untukmu, maka kamu tidak akan keberatan untuk menunggu selama apapun. Iya, ya. Terkadang ya, selama apapun ujian kita yang diberikan Tuhan, seberat apapun masalah kita yang dititipkan sama diri kita, kalau seandainya kita tahu bahwa sesudah masalah, sesudah ujian yang diberikan akan ada kebahagiaan, mungkin kita akan akan tidak ngeluh, akan tidak cerita sana sini, akan menerima takdir kita dengan baik kalau kita tahu bahwa nanti ada kebahagiaan. Seperti itu ya. Oke, mungkin kita next ke sering yang ke-9. Di sering yang ke-9, jangan pernah membencinya. Ingat, dia dulu pernah menjadi alasanmu untuk tersenyum. Nih, ini kayaknya saya spesialkan lagi nih buat kalian yang suka membenci mantan. Ingat ya, kalian jangan pernah membenci mantan. Gitu-gitu juga mantan kalian itu dulu pernah membuat kalian tertawa, pernah membuat kalian bahagia hanya karena ulahnya, hanya karena kasih sayangnya. Seperti itu. Tolong jangan benci mantan kalian. Seperti itu ya. Karena ingat ya, dulu kamu pernah nunggu notif dari dia, dulu kamu pernah takut kehilangan dia sebelum kamu membenci dia. Seperti itu ya, gak apa-apa. Walaupun dia pernah memberikan luka, pernah membuat hatimu hancur berantakan, tetapi jangan benci, maafkanlah, jadikanlah pelajaran. Seperti itu. Membenci itu tidak baik ya, anak-anak. Seperti itu. Oke, kita next lagi ke sering yang ke-10. Di sering yang ke-10, tiba-tiba terdiam dengan tatapan kosong lalu memikirkan bagaimana ke depannya dan mau jadi apa. Anjay, ini guys kayaknya spesialkan buat diri gua pribadi, mungkin buat kalian juga yang suka ngalamin ya. Gini ya, gua ya di saat orang lain sudah tidur lelap kalau malam tuh, di saat orang lain sudah mimpi indah mungkin, tetapi gua ngelamun aja gitu ya, mikirin hidup kok gini-gini aja, sementara orang lain sudah punya pencapaian ini itu gitu ya, sementara hidup gua ya gini-gini aja. Tetapi kalau dipikir juga, orang tua sudah semakin menua, sementara gua sebagai anaknya belum mampu membahagiakan mereka. Ini ungkapannya ya cocok banget buat diri gua pribadi, mungkin buat kalian juga yang suka ngalamin hal yang sama ya. Tiba-tiba terdiam dengan tatapan kosong lalu memikirkan bagaimana ke depannya dan mau jadi apa. Itu gua banget guys kalau malam ya, kalau mau tidur ya.
Tidur tuh kadang jam 2, jam 3 hanya karena ngelamunin hidup seperti itu. Ya, oke, mungkin cukup sampai di sini guys ya sharing kita ya. Jangan lupa komen, jangan lupa like, jangan lupa subscribe ya YouTube gua. Oke, bye bye.